منه ورسول ضبط النصر وأرسل الجسد وروح بأن الله يفقهنا وإياكم بالدين وجعلنا من الأرحام العاملين لا دين يقول نية صالحة ولا من أصلافنا صالحون إلى حضرة المنادي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونتعلم وتعلم تذكر وتذكير نافع الانتفاع بعد الاستفادة ولا تعالى تمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله ودعاء الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضاه وقربه وثوابه. اللهم اكرمنا بنا الرضوان واخرجنا من ظلمات الوهم وابتلنا برحمتك وانصرنا نعمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب القرطاس الأنكار رضي الله عنه. قلت ويروي عن الغزالي رضي الله عنه ما هو أقرب من هذا في قراءة الفاتحة بعد صلوات كل يوم 100 مرة، وهي 21 بعد صلاة الصبح، 22 بعد صلاة الظهر، 23 بعد صلاة العصر، 24 بعد صلاة المغرب، و10 بعد صلاة العشاء، وتصبح الجملة 100 ثم يشتغل بعد ذلك بالذكر. Kemarin dikatakan untuk memulai supaya kita bagi si murid, yaitu orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama dia harus lakukan apa? Dia itu harus memperbanyak baca Fatihah. Di antaranya yaitu dia baca Fatihah setiap habis sholat 5 waktu, ya, sejumlah 1000 kali. Lalu setelah itu dengan melakukan istighfar, ya, setelah setiap hari setelah sholat sebanyak 100 kali, sehingga hilanglah kekerasan yang ada di dalam hati, gelap yang ada di dalam hati daripada si murid tersebut. Maksud murid di sini adalah orang yang menginginkan Allah dan Rasulullah SAW. Untuk dan aku berkata, wa yarwi 'anil Ghazali, dan diriwayatkan dari Imam Ghazali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ma huwa aqrab min hada fi qira'atil Fatihah ba'da salawati kulli yawmin 100 marrah. Ada lagi, kalau kita nggak sanggup kayak tadi 1000, ya nggak ada, cari yang cara yang lebih dekat, yaitu dengan membaca salawat yang dikasih tahu nih, kita diajarkan sama Imam Ghazali, ya, yaitu kita membaca Fatihah salam 1 hari 1 malam atau setiap habis sholat 5 waktu, ya, sejumlah 100 kali. Jadi sehabis sholat 5 waktu itu kita membaca Fatihah sebanyak berapa? 100 kali. Bagaimana caranya? Yaitu caranya wahiyya 21 ba'da sholat subuh. Dimulai dari sholat subuh, kita baca habis sholat subuh baca Fatihah 21 kali. Habis sholat asar kita baca Fatihah 22 kali. Sholat zuhur kita baca Fatihah sebanyak 22 kali. Lalu nanti ba'da sholat asar, habis sholat asar kita baca 23 kali. Lalu setelah sholat isya kita baca sebanyak 24 kali. Dan nanti setelah sholat subuh kita baca 10 kali. Maka jumlah totalnya itu yaitu setelah sholat isya 10 kali, ya. Jadi sholat subuh 21, sholat zuhur 22, sholat asar 23, sholat maghrib 24, dan sholat isya 10 kali. Jadi kita jumlahkan semuanya akan menjadi 100 kali. Nah itu. Jadi kalau kita untuk amalin yang 1000 mungkin susah, ya. Nah, bagaimana dikasih sama Imam Ghazali caranya? Bagaimana amal, Pak? Baca 1000 setiap habis sholat 21 kali ba'da subuh, 22 kali ba'da zuhur, 23 kali ba'da asar, 24 kali ba'da maghrib, dan 10 kali ba'da isya.
Itu kita baca setiap hari. Dan ini Fatihah amalan yang luar biasa. Ya kan? Bahkan dikatakan untuk supaya gampang di dalam rezeki, salah satu amalan supaya orang menjadi orang yang kaya raya, yaitu dia ngamalkan ini nih, bacaan Fatihah setiap habis sholat, yang dengan hitungan yang dianjurkan sama Imam Ghazali nih. 21 kali ba'da subuh, 22 ba'da isya, 20 ba'da zuhur, 23 ba'da asar, 24 ba'da maghrib, dan 10 kali ba'da isya. Jadi jumlahnya 10. Ada lagi yang menganjurkan ya dalam setiap habis sholat 20 kali. Tetap sama jumlahnya, jadi berapa? Jadi 100. 20 kali 5 100. Jadi setiap habis sholat 20 kali. Ini amalan yang luar biasa, manfaatnya besar. Ya. Terutama tadi bagi si murid yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya jangan ditinggal bacaan tersebut. Ya. Lalu setelah itu selesai, mashtagil ba'da dzalika bidzikir. Lalu setelah menyelesaikan itu, wiridan itu, maka dia lakukan zikir-zikir yang lainnya. Ya, dia sibukkan dirinya dengan memperbanyak zikir. Wa anfa'u makhtarahu salatil ajilla al-arifuna la ilaha illallah. Ya, dan dipilih juga oleh mereka ulama-ulama as-sadatul ajilla, ya, orang-orang yang mulia. Mereka memilih di antara perkara yang bisa mendekatkan diri seseorang untuk bagaimana caranya supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak kalimat tauhid. Ya, kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Orang yang memperbanyak la ilaha illallah, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya. Wa qalu hiya anfa'u syai'in fi ilajil muridin. Ya, dikatakan oleh para ulama bahwa kalimat la ilaha illallah adalah sesuatu yang lebih bermanfaat untuk obat bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia banyak kalimat la ilaha illallah. Ya. Hatta yanquluhul warid ila jalalah, sehingga berpindahlah dari warid kepada jalalah, magam jalalah, dari jalalah kepada hawiyah, ya kan? Maka orang yang melazimkan la ilaha illallah, kalau dia lazim dengan ikhlas dan dia mengerti arti daripada kalimat la ilaha illallah, itu ada belajar di dalam kitab Safinatun Najah, wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Arti daripada kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan benar adanya kecuali Allah. Jadi mulut kita mengucap la ilaha illallah, di dalam hati tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan secara benar adanya kecuali Allah. Kayak gitu terus, ya kan? Jadi bukan hanya lisan doang, tapi hati kita harus hadirkan hati kita. Maka itu akan bermanfaat sekali untuk mengobati hati daripada orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti dia akan berpindah dari warid kepada jalalah, daripada jalalah kepada hawiyah. Wa minhum man salaka tariq bisalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga di antara orang-orang yang mendekatkan diri, bagaimana cara dia untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi masing-masing nih apa yang dia bisa nih. Ada orang yang dengan baca Fatihah dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Ada lagi orang yang jalan untuk cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Ada lagi orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dan tidak diragukan lagi di dalam melakukan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa mensucikan diri hati orang yang manfaat daripada salawat, bisa mengampuni dosa, membersihkan dosa, mensucikan hati orang-orang yang membacanya, ya kan? Banyak lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin man salaka bi mudawati qiraatil Quran. Ada juga yang orang melakukan
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan melazimkan Al-Qur'an, mendawamkan Al-Qur'an. Ya kan? Falyazlimul murid maragabatu auraduhu. Maka hendaknya si murid itu untuk dia senantiasa menjaga wirid-wiridnya untuk tidak ditinggalkan sama sekali. Ya. Bayu wirdin ra'a ziyadatuhu fi lazimah wa dawamu alaih. Dan ketika dia melakukan satu wirid yang menjadikan dia semakin dekat dirinya dengan Allah, maka itu yang harus lebih dibanyakan di wiridnya. Ya. Fa'inna ahabul a'mal ilallah adwamu indah. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan yang kontinu, amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun itu amalan dia baca hanya sedikit. Kayak kita baca Quran. Kalau kita baca Quran, walaupun kita baca Quran hanya selembar, tapi kita dawam terus tiap hari baca Quran, ya kan? Maka Allah lebih senang, lebih cinta sama kita daripada kita baca Quran sekali. Misalkan baca Quran sekali 1 juz, tapi udah 1 juz selesai, nggak baca lagi. Atau baca Quran sampai khatam, tapi habis itu udah dia nggak baca Quran lagi. Ntar setahun berikutnya atau bulan berikutnya baru dia baca Quran. Nah ini sulit. Bagaimana dia mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa? Masing-masing kita nih, bagaimana kita sanggupnya? Kalau kita sanggupnya baca salawat, ya baca salawat. Misalkan kita lazimin setiap hari 300 kali, maka kita setiap hari baca 300 kali membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sanggupnya istighfar sehari 100 kali, jangan ditinggal 100 kali itu istighfar setiap hari kita baca sampai kita meninggal. Ya, kita sanggupnya baca Al-Quran sehari 1 juz atau sehari satu lembar, maka lazimkan Al-Quran tersebut jangan sampai kita tinggal, ya kan? Yang selembar itu, yang sejuz setiap hari kita baca. Nah insya Allah dengan itu maka kita akan menjadi orang-orang yang mendekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu ya, tujuan daripada kita hidup menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, ilmu yang kita miliki, harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, ketika kita dicabut nyawa kita udah gak manfaat lagi, ditinggal semuanya. Nanti di dalam kubur yang bakal ditanya, man rabbuka, wa ma imamuka, wa ma nabiyuka, wa ma dinuka, ya kan, kayak gitu. Kita harus lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersalawat, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bakal mati husnul khatimah adalah mereka orang-orang yang selalu membasahi lidah mereka, mulut mereka, lisan mereka dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada orang yang zakirin Allah katsiran. Amin ya rabbal